Sore hari melintasi gerbang Perumnas Bumi Palangka 3. Ada yang tak biasa. Lahan yang sebelumnya tidak ada rumah dan berisi semak belukar mendadak berubah menjadi tempat berkumpulnya anak-anak, orang tua hingga muda-mudi. Perumnas Bumi Palangka 3 kini jauh berbeda. Dulu sepi, sekarang banyak anak-anak bermain setiap hari. Ya, mereka bermain dan belajar di Taman Anti Gadget, tepat di pintu masuk Perumnas. Tepatnya di RT 10 RW 14 Jalan Sempati. Suparmo, sang pecetus ide Taman Anti Gadget awalnya sekedar ingin membuat tempat bermain untuk anaknya. Setelah izin dengan RT setempat, dia pun membersihkan semak-semak dan membuat wahana sederhana bermain. Gagasannya disambut baik ketua RT dan warga sekitar. Alhasil, 4 bulan dibangun, Taman Anti Gadget semakin ramai. Suparmo pun jualan pentol bersama istrinya di taman tersebut. Kang Suparmo, ini awal bentuknya kapan dan seperti apa sih cerita awalnya? Dulunya hutan, sarang buat ular, sarang buang sampah, jadi dibersihkan. Buat anak-anak yang sering main HP boleh main sini. Muncul ide bikin kayak gini tuh seperti apa dulu? Dari anak punya HP 1 buat online bertiga, jadi rebutan HP. Jadi HP-nya buat yang besar dulu, yang kecil-kecil bikinkan mainan. Nggak taunya temannya pada datang semua. Habis itu nambah terus. Habis itu RT dukung buat bikin taman anak-anak anti gadget. Jadi seperti inilah, sama warga sama PRT buat bikin taman yang khusus anak-anak yang anti gadget. Buat para pejabat pemerintah daerah sini, mudah-mudahan didukung terus buat permainan anaknya, edukasi anak, buat taman bacanya. Sejumlah kegiatan edukasi dan keberlanjutan taman tak lepas dari Ray Aryono dan Isna Indriarti yang setia mendampingi anak-anak komplek perumahan setiap harinya. Berbagai kegiatan mulai dari mewarnai, menggambar, bernyanyi, bermain musik, hingga teater digerakkan keduanya. Saya Ray Aryono, biasa dipanggil Ayi. Saya tinggal saat ini di Bondol, di Bumi Palangka, ya, Jalan Bondol 65B. Kegiatan kami di Taman Bonsi ini adalah menggelar buku sebelumnya untuk anak-anak sini, supaya paling tidak mereka ada kegiatan selain kebiasaan sih biasanya urusan gadget ya. Tapi alhamdulillah bisa teralihkan di sini. Kalau kita lihat anak-anak sudah banyak yang bermain, paling tidak bermain. Kita mulai buka 3 bulan yang lalu, sekitaran bulan apa? Bulan awal Oktober. Iya betul ya, awal Oktober kita masuk di sini, disediakan tempat oleh Pak RT 10 RW 14 Pak Gagah. Dengan pengurusnya bersambut, kita disediakan tempat yang dari taman baca ini kita bisa ada produknya, yaitu teater anak bumi. Teater anak bumi itu selain mereka berteater, juga mereka bisa nyanyi, bisa pokoknya kegiatan positif lah, insya Allah. Bahkan, sejumlah buku juga terlihat bertumpuk di rak kayu sebagai cikal bakal perpustakaan maupun taman baca. Isna yang berlatar belakang sebagai guru bersama lainnya sangat memahami kebutuhan anak-anak komplek untuk memenuhi kebutuhan bermain dan belajar. Saya Isna Indriati, memang saya bekerja sebagai guru di Surabaya. Jadi saya juga ingin meluangkan waktu untuk mengembangkan taman baca ini agar bermanfaat bagi anak-anak khususnya di lingkungan sekitar. Kalau tentang kegiatan lebih banyak memang awalnya itu belajar sambil bermain. Kadang dan sering juga itu bukan kadang, ada lomba-lomba untuk menarik mereka, mulai dari lomba menggambar, membaca puisi, atau cukup membaca buku cerita. Bahkan yang terakhir kemarin lomba, karena kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, lomba mengucapkan Pancasila dan Sumpah Pemuda.
Ya intinya untuk menarik mereka untuk mengikuti kegiatan dan bisa tertarik untuk membaca buku. Kalau pengunjung memang lebih banyak itu usia dari usia TK ya, mulai 4 tahun sampai SD sekitar usia 6 tahun. Tapi alhamdulillah setelah kita melangkah lebih jauh, melebarkan sayap ke Taman Bonsai ini, ada beberapa anak-anak yang tergabung di teater anak bumi itu di usia SMP. Dikunjungi orang tua yang mendampingi anaknya atau muda-mudi yang hanya sekedar foto, membuat Taman Anti Gadget nampak semakin ramai. Apalagi warga RT 10 RW 14 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya nampak sangat kompak. Gagah Cahyadi sebagai RT mengaku senang dengan kompaknya warga dan mendukung Taman Anti Gadget, Taman Baca maupun cikal bakal kampung ramah anak tersebut. Ya memang cikal bakal saya membuat taman ini adalah memang ide dari pengurus khususnya. Apa yang tadi ceritakan Pak Lurah bahwa kita melihat kondisi taman yang memang banyak hutan belukar yang memang mungkin awalnya khawatiran masyarakat adalah takutnya disinggahi oleh binatang yang memang membahayakan gitu. Sehingga saya ada beberapa pengurus yang memang punya ide dan gagasan untuk membuat taman ini kita buka perlahan ya akhirnya sampai seperti ini. Jadi memang orientasi saya apa yang dijelaskan Pak Lurah tadi, saya berpikir bahwa di masa-masa pandemi tadi itu masyarakat terutama anak-anak yang memang ruang lingkup hanya di rumah bermain hanya bermain gadget, akhirnya saya mencoba untuk merubah pola masyarakat itu khususnya anak-anak untuk melepaskan gadget itu, sehingga kami dengan pengurus mencoba untuk membuka lahan seperti ini untuk bisa rubah image anak-anak yang alhamdulillah gitu ya, dengan perlahan-lahan kami dengan pengurus dan juga didukung oleh masyarakat untuk menciptakan adalah taman gitu. Awalnya adalah taman bermain, sehingga berkembanglah ada motivasi dari beberapa warga seperti Pak Aji, dia mencoba buka lapak taman baca, sehingga kami berpikir kasihan juga kalau hujan dan sebagainya. Akhirnya kami buat sejenis pondok yang disebut pendopo taman baca alam Bondol 10 ini gitu kan. Ya alhamdulillah gitu, dengan dibantu oleh rekan-rekan, sehingga di sini bukan hanya sebagai taman bermain, ada juga taman bacaan. Memang orientasi saya ke depan pun juga saya mau mencoba untuk membuat sebuah permainan yang memang pernah ditinggalkan lama gitu, seperti dolanan anak-anak yang nantinya akan sebelah sana itu akan saya buat lahan untuk dolanan anak-anak seperti permainan yang seperti dulu kan gitu. Dan juga ya selain kita tempat bermain ya tempat nongkrong masyarakat, daripada kita keluar lebih baik yang lebih aman kita nongkrong di lingkungan RT 10 khususnya ya. Umumnya mungkin di sini karena ada 4 RT ya alhamdulillah mereka pun juga berbondong untuk menuju taman ini. Pesatnya perkembangan Taman Anti Gadget mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Bahkan Lurah Bukit Tunggal Subhanur mengaku senang dengan ide dari warga yang dapat mewujudkan taman baca dan lainnya. Dirinya juga mengapresiasi pihak pengelola perumahan yang memberikan izin untuk warga membuat taman bermain dan belajar bagi anak-anak kompleks. Untuk kedepannya, Subhan berharap kegiatan Taman Anti Gadget menjadi contoh bagi daerah lain. Dengan adanya proyek percontohan ya, saya sebutkan ini namanya proyek percontohan, itu menggoda teman-teman RT-RT yang lain untuk membuat seperti ini, karena manfaat dan guna yang sudah mereka perhatikan atau sudah pelajari atau sudah lihat itu sangat besar, terutama untuk anak-anak pada saat pandemi. Kemungkinan besar ada beberapa RT yang juga menanyakan bagaimana proses apa segala macam, apakah ini dibantu kelurahan atau segala macam. Ini murni dari masyarakat atau warga RT 10, tidak ada campur tangan dari kelurahan. Ada sih tapi tidak seberapa, cuman untuk pembelian lampu apa segala macam itu aja. Kalau yang lainnya dana murni dan dikerjakan oleh warga RT 10 RW 16 Kelurahan Bukit Tunggal. Mendengar kabar adanya Taman Anti Gadget, Taman Baca, hingga rencana Kampung Ramah Anak, membuat sejumlah pihak menyampaikan apresiasinya. Para pejuang literasi, aktivis perlindungan anak,
para pendidik dan sebagainya pun bersama-sama saling membantu. Bagi mereka, belajar dan bermain adalah hak setiap anak. Karena anak-anak yang ceria dan cerdas mencerminkan masa depan bangsa yang cerah.